Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Radila Muslimatuzaki dari Prodi Ekonomi Islam. Di sini saya akan mengidentifikasi kasus dengan judul Perjalanan Manajemen Usaha Warung Group dan Pandemi dan Perubahan Perilaku Organisasi. Di sini ada kasus satu yang pertama, yaitu berdasarkan informasi yang disajikan, terlihat bahwa Jody Brotussuseno telah menerapkan budaya manajemen Islami dalam aktivitas usahanya. Hal ini terlihat dari beberapa indikator manajemen Islami yang dapat diidentifikasi, yaitu dalam kesadaran terhadap keberadaan Tuhan, Jody mempunyai keyakinan bahwa keberhasilan warung steak dan shake tidak hanya datang dari kerja kerasnya, tetapi juga campur tangan Allah. Hal ini menunjukkan kesadaran Jody terhadap keberadaan Tuhan yang turut campur tangan dalam aktivitas bisnisnya. Lalu sikap yang kedua ada keadilan. Jody memberikan kesempatan kepada para karyawan untuk memperoleh keuntungan yang sama, baik itu dalam bentuk umroh maupun pembangunan rumah tahfiz. Hal ini menunjukkan bahwa Jody menerapkan prinsip keadilan dalam bisnisnya. Lalu adapun dalam hal kejujuran, Jody membangun bisnisnya dari nol dan ia tidak pernah berbohong atau menipu dalam menjalankan bisnisnya. Hal ini menunjukkan bahwa Jody menerapkan prinsip kejujuran dalam bisnisnya. Lalu ada tanggung jawab sosial. Jody membangun rumah tahfiz bagi para penghafal Al-Quran sebagai bentuk tanggung jawab sosialnya. Hal ini menunjukkan bahwa Jody menerapkan prinsip tanggung jawab sosial dalam bisnisnya. Berdasarkan informasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa Jody telah menerapkan beberapa indikator manajemen Islami antara lain kesadaran terhadap keberadaan Tuhan. Jody mengakui bahwa keberhasilan warung steak tidak hanya datang dari usahanya, tetapi juga dari campur tangan Allah. Hal ini menunjukkan bahwa Jody memiliki kesadaran terhadap keberadaan Tuhan dalam bisnisnya. Lalu dalam keadilan, Jody memberikan kesempatan yang sama pada para karyawan untuk memperoleh keuntungan, seperti peluang umroh dan pembangunan rumah tahfiz. Hal ini menunjukkan bahwa Jody menerapkan prinsip keadilan dalam bisnisnya. Ada pula dalam kejujuran, Jody tidak pernah berbohong atau menipu dalam menjalankan bisnisnya. Hal ini menunjukkan bahwa Jody menerapkan prinsip kejujuran dalam bisnisnya. Lalu ada tanggung jawab sosial. Jody membangun rumah tahfiz bagi para penghafal Al-Quran sebagai bentuk tanggung jawab sosialnya. Hal ini menunjukkan bahwa Jody menerapkan prinsip tanggung jawab sosial dalam bisnisnya. Selain itu, Jody juga memiliki cara unik untuk membakar semangat karyawan yang bekerja dengannya, yaitu dengan memberangkatkan umroh bagi karyawan yang sudah hafal 1 juz Al-Quran. Hal ini menunjukkan bahwa Jody juga menerapkan prinsip motivasi dalam bisnisnya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Jody telah menerapkan beberapa indikator manajemen Islami. Dalam indikator manajemen Islami lainnya yang mungkin telah diterapkan oleh Jody adalah adanya kepedulian terhadap kesejahteraan karyawan dan masyarakat. Jody memberikan kesempatan bagi karyawan yang sudah hafal 1 juz untuk beribadah umrah. Selain itu, sebagian keuntungan yang diperoleh dari bisnis warung steak dan shake digunakan untuk membangun rumah tahfiz atau pesantren bagi para penghafal Al-Quran. Tindakan ini menunjukkan bahwa Jody memperhatikan kepentingan masyarakat dan memberikan kontribusi positif bagi lingkungan sekitar. Di kasus 2, yang pertama perilaku organisasi merujuk pada cara-cara individu di dalam suatu organisasi berinteraksi satu sama lain dengan lingkungan eksternal. Hal ini mencakup budaya organisasi, nilai-nilai, norma-norma, struktur organisasi, sistem manajemen, serta gaya kepemimpinan yang digunakan.
Perilaku organisasi sangat penting dalam mencapai tujuan sebuah organisasi karena ia mempengaruhi motivasi, komunikasi, kerjasama, inovasi, dan efektivitas karyawan. Dengan memperbaiki perilaku organisasi, sebuah organisasi dapat meningkatkan produktivitas, mengurangi biaya, meningkatkan kepuasan karyawan, dan membangun citra positif di mata masyarakat. Lalu yang kedua, banyak perusahaan yang berhasil menyesuaikan perilaku organisasi mereka pada saat pandemi dengan mengadopsi WFH atau bekerja secara online. Contohnya, perusahaan teknologi seperti Google, Facebook, dan Twitter memperbolehkan karyawannya bekerja dari rumah dan menyediakan dukungan teknologi yang diperlukan untuk bekerja secara efektif dari jarak jauh. Beberapa perusahaan juga memberikan pelatihan online dan webinar untuk meningkatkan keterampilan karyawan dalam bekerja secara online. Selain itu juga, beberapa perusahaan juga melakukan penyesuaian dalam produk dan layanan mereka untuk mengikuti tren dan kebutuhan konsumen yang berubah selama pandemi. Lalu yang ketiga, ada sebagai manajer, keterampilan yang wajib dikuasai pada saat menghadapi krisis atau pandemi antara lain kemampuan untuk mengambil keputusan secara tepat dan cepat, kemampuan untuk berkomunikasi secara efektif dengan karyawan dan stakeholder, kemampuan untuk memimpin dan memotivasi karyawan secara virtual, kemampuan untuk merencanakan strategi jangka pendek dan jangka panjang, serta kemampuan untuk mengelola resiko dan ketidakpastian. Kepentingan yang harus didahulukan pada saat krisis adalah kesehatan dan keselamatan karyawan, serta kelangsungan hidup perusahaan. Oleh karena itu, manajer harus dapat menemukan keseimbangan antara melindungi karyawan dan menjaga kelangsungan bisnis perusahaan secara berkelanjutan. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.